Assalamualaikum sahabat channel, di mana saja berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah berikan kalian kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin. Pada video kali ini, kami akan mengajak kalian jalan-jalan ke tempat yang asik dan edukasi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan kami semakin juga semangat menyuguhkan video-video yang menarik untuk kalian semuanya. Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan yang jatuh di bulan November, tepatnya di 10 November 2024 ini, saya akan ajak kalian semua jalan-jalan dan mengunjungi beberapa museum sejarah perjuangan pahlawan Indonesia yang ada di Jakarta. Nantinya kami akan membuat edisi jalan-jalan berkunjung ke museum-museum perjuangan Indonesia yang ada di Jakarta dengan beberapa bagian video atau beberapa episode. Jadi ikuti terus ya sahabat channel keseruannya. Dan sekarang kita mulai videonya di part 1. Di part 1 ini awal kunjungan kita mulai di Museum Kebangkitan Nasional yang berada di kawasan Senen. Dan sekarang kita perjalanan menuju ke Museum Kebangkitan Nasionalnya. Gimana keseruan dan apa saja yang ada di sana ya? Ikutin terus ya sahabat channel. Yuk, let's go! Nah, ini kita sudah mendekati Museum dari Kebangkitan Nasional ya sahabat channel. Kita terus jalan sampai ke parkirannya. Museum Kebangkitan Nasional adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional dan juga ditemukan organisasi pergerakan modern pertama kalinya dengan nama Budi Utomo. Ini kita udah sampai di depan gedung Museum Kebangkitan Nasionalnya sahabat channel. Mari sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita lagi berada di loket pembayaran di Museum Kebangkitan Nasionalnya. Setelah itu kita lanjut menjelajahi kawasan dari Museum Kebangkitan Nasional ini. Museum ini beroperasional di setiap hari Selasa dan Minggu dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Di hari Senin dan hari libur nasional, museum ini tutup. Setelah kita membayar tiket masuknya, kita lanjut ya sahabat channel menjelajahi Museum Kebangkitan Nasional ini. Tapi sebelum kita menjelajahi ruangan demi ruangannya, kita mau membahas sedikit tentang Museum Kebangkitan Nasional ini. Pada tahun 1899, pembangunan ini dirancang dan dibangun oleh Hindia Belanda. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum yang sekarang ini, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sekolah yang bernama Stovia atau Sekolah Bumi Putra. Sesuai dengan namanya, sekolah dokter ini memang diperuntukkan untuk para pribumi yang memang ingin mendalami pendidikan dokter. Pembangunan gedung Stovia pada awal mulanya bertujuan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai macam wabah penyakit seperti kolera, tipes, dan disenteri yang menyerang Pulau Jawa pada saat itu. Pemerintah Belanda mendirikan Stovia ini karena merasa lebih mudah dan lebih ekonomis untuk membentuk dokter pribumi dibanding harus mendatangkan dokter dari Eropa untuk mengatasi macam-macam wabah di Pulau Jawa ini dulu. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama bagi para pelajar dari berbagai wilayah di Nusantara. Di antara tokoh nasional yang juga menempuh pendidikan di Stovia ini yaitu Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangkukusumo. Tidak hanya menghasilkan dokter pribumi yang ahli dalam bidang kesehatan, Sekolah Stovia juga menghasilkan aktivis yang memiliki peran cukup besar dalam kemerdekaan Indonesia ini. Dan gedung inilah sebagai saksi atas kelahiran pergerakan bangsa di pelopori mahasiswa seperti Budi Utomo, Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lain-lain. Oleh karena bangunan ini punya nilai sejarah tersebut, maka pada tahun 1973
Pemerintah dari Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemugaran pada gedung ini. Pada tanggal 27 September 1982, pengelolaan gedung Stovia ini kemudian diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, di tanggal 20 Mei 1974, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, bangunan ini diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Dan tanggal 7 Februari 1984, bangunan ini resmi diubah menjadi Museum Kebangkitan Nasional dan ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dan di museum ini telah dilengkapi fasilitas musola, toilet, dan kantin. Sahabat channel, kita lanjut menyelusuri ruangan demi ruangan yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini. Yang pertama, ruang pengenalan. Ruangan ini berisi ilustrasi masuknya bangsa Barat ke Indonesia hingga munculnya perlawanan-perlawanan yang bersifat kedaerahan. Seperti yang kita lihat sekarang ini loh Sobat Channel, ruangan ini terdapat peta Indonesia yang besar ya, terpasang di dinding ruangannya. Ini juga ada peta jalur-jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, di pajangan kaca ini adalah hasil bumi di Nusantara yang diincar oleh VOC. Di ruangan ini juga ada replika salah satu kapal VOC yang dikirim ke Nusantara pada abad ke-17. Dan di sini juga ada timeline penjelajahan samudra VOC ke Nusantara. Sekarang kita lanjut ya Sobat Channel ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah ruang pergerakan nasional. Di ruangan ini menjelaskan tentang lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi pemuda pertama. Organisasi ini memiliki fokus sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa campur tangan politik. Pembentukan organisasi itu diawali dengan pertemuan tokoh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan para pelajar Stovia. Perkumpulan Budi Utomo itu diketahui oleh R. Sutomo. Saat itu Sutomo menjadi salah satu dari sekian pelajar di sekolah kedokteran. Kemudian Sutomo menyurati para pelajar lain yang intinya adalah memberitahukan soal Budi Utomo dan meminta dukungan atas pendirian perkumpulan tersebut. Pertemuan antara pelajar Stovia dengan Wahidin Sudirohusodo dalam pembentukan organisasi Budi Utomo itu tergambar lewat patung-patung di museum ini. Yang seperti kita lihat sekarang di ruangan ini loh Sobat Channel. Budi Utomo sebagai lahir semangat kebangsaan menjadi tanda munculnya perjuangan cara baru untuk mengusir penjajah. Yang semula perjuangan mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan kekuatan pikiran. Di depan kita ini adalah lambang Budi Utomo ya Sobat Channel. Dan di depan kita ini adalah foto-foto ketua dari Budi Utomo. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan yang menyuguhkan diorama belajar Stovia pada masa itu. Sahabat channel, kalau kita simak, tampak tidak ada dinding yang membatasi antara kelas dan koridor.
Kondisi bangunan kelas pada masa itu pun masih terlihat hingga gedung sekolah itu dijadikan Museum Kebangkitan Nasional sekarang. Di waktu itu, beberapa tenaga pendidik yang tak lain merupakan warga negara Belanda dan pelajarnya Indonesia menjalani proses belajar mengajar di ruangan terbuka. Seperti yang kita lihat sekarang ini loh Sobat Channel. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar di gedung Stovia ini. Selain menghasilkan dokter pribumi yang ahli dalam bidang kesehatan, Sekolah Stovia menghasilkan aktivis yang memiliki peran cukup besar dalam kemerdekaan Indonesia. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama bagi para pelajar dari berbagai wilayah di Nusantara. Di antara tokoh nasional yang juga menempuh pendidikan di Stovia yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Oke guys, kita masuk ke ruangan berikutnya, yang dimana ruangan ini berisi tentang sejarah-sejarah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah berdirinya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perjuangan dalam menentang penjajahan di Indonesia. Model perjuangan Taman Siswa tidak berbentuk partai politik. Taman Siswa didirikan untuk menentang penjajahan melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Dalam memenuhi tujuannya, Taman Siswa mengumpulkan para cendekiawan yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Taman Siswa juga menerima para cendekiawan yang telah menempuh pendidikan di dunia barat maupun yang menempuh pendidikan di pesantren, dengan tujuan akhir dari Taman Siswa adalah kemerdekaan Indonesia yang kemudian berhasil diwujudkan pada tahun 1945. Oke guys, kita lanjut ke file berikutnya, yaitu sejarah sekolah keutamaan istri atau sekolah perempuan pertama di Bandung yang digagas oleh Dewi Sartika. Sekolah istri di Bandung adalah sekolah perempuan pertama di Indonesia yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada 16 Januari 1904. Sekolah ini berlokasi di Paseban Kulon, Pendopo, Kabupaten Bandung. Dewi Sartika sendiri adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Raden Dewi Sartika sendiri lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, dan meninggal di tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Beliau adalah seorang advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Oke, itu sedikit informasinya ya guys. Tokoh pahlawan pendidikan wanita berikutnya yaitu Raden Ajeng Kartini. Pada bulan Juni 1903, Kartini membuka sekolah kepandaian putri untuk anak-anak perempuan di Pendopo, Kabupaten Jepara. Raden Ajeng Kartini lahir 21 April 1879 di Jepara dan meninggal di tanggal 17 September 1904 di kota Rembang. Beliau merupakan pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya para wanita Jawa yang memperjuangkan emansipasi wanita. Salah satu karya dari Raden Ajeng Kartini yaitu menerbitkan buku berjudul Abis Gelap Terbitlah Terang. Dan untuk informasi lainnya seperti Raden Ajeng Kartini serta sekolah Jeparanya, juga penyimpangan politik etis dan pendidikan masa Hindia Belanda bisa dilihat di videonya ya guys. Jika terlalu cepat terkait informasinya bisa di-pause, kemudian dibaca dan dilanjutkan lagi. Oke guys, itu tadi sedikit informasi tentang ruangan yang berisi tentang tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yuk kita lanjutkan videonya.
Sahabat channel, sekarang kita lanjut ke sebelah kanan dari pintu masuk Museum Kebangkitan Nasional ini. Ada beberapa ruangan yang dulunya digunakan di masa proses belajar mengajar di Stovia ini. Apa saja di ruangan lorong sebelah kanan ini? Mari kita telusuri bersama-sama sahabat channel. Ruang pertama adalah ruang pengajar Stovia. Sesuai dengan nama ruangan ini dulunya dipakai oleh para pengajar-pengajar Stovia. Sahabat channel, pengajar-pengajar Stovia ini dulunya berasal dari bangsa Belanda sendiri loh. Dan di ruangan ini terdapat beberapa boneka manekin pengajar Stovia yang lagi berinteraksi. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, ruangan direksi. Nah, sahabat channel, ini adalah ruang direktur Stovia. H.F. Roll adalah direktur Stovia dari tahun 1901 sampai 1908. Dia menepati kedudukan istimewa di mata pelajar karena sangat memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajar selama mengikuti pendidikan di Stovia. Dia juga membela Sutomo pada saat akan dikeluarkan dari Stovia akibat aktivitasnya dengan organisasi pergerakan Budi Utomo. Sahabat channel, kita masih berada di ruangan direktur Stovia, yang dimana ruangan ini diisi beberapa koleksi-koleksi dan juga ada boneka manekin pelajar-pelajar Stovia. Di antara koleksi-koleksi di ruangan ini ada buku-buku, lalu ada mesin tik yang pernah dipakai oleh sekolah Stovia dulunya. Dan juga ada koleksi foto-foto lama di zaman Belanda yang terpajang di ruangan ini. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan media pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan simulasi dalam pembelajaran. Di ruangan ini, sahabat channel, ada beberapa koleksi media yang digunakan saat proses belajar mengajar di Stovia waktu dulu. Di antara media yang terpajang di ruangan ini yaitu mikroskop, meja beda. Meja ini digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi, bahan praktek dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya. Mari sobat channel. Ruangan ini adalah ruangan pengobatan tradisional. Sobat channel, di ruangan ini ada beberapa artikel cara pengobatan tradisional yang terpajang di dinding ruangan ini. Dan juga ada beberapa koleksi barang-barang yang digunakan dalam pembuatan pengobatan tradisional. Di pajangan kaca ini ada koleksi beberapa timbangan, diantaranya timbangan biasa dan timbangan analisis. Timbangan ini biasanya digunakan untuk ukuran pembuatan obat-obatan. Kita lanjut ke ruangan berikutnya ya sahabat channel. Ruangan ini dinamakan ruang Sekolah Dokter Jawa. Kenapa ruangan ini dinamakan Sekolah Dokter Jawa? Karena ruangan ini menampilkan sejarah Sekolah Dokter Jawa sampai diubah jadi Stovia. Ini adalah alat memecah kepala yang digunakan dalam praktek belajar di Sekolah Dokter Jawa waktu itu. Ini juga ada daftar Direktur Sekolah Dokter Jawa yang menjabat waktu itu. Di ruangan ini juga ada beberapa koleksi yang bisa kita lihat, yaitu dandang steril dan juga ada beberapa alat-alat kedokteran lainnya.
Dan alat-alat ini semuanya dulu dipakai saat proses belajar mengajar di Sekolah Dokter Jawa. Dan setelah itu, Sekolah Dokter Jawa diganti namanya dengan Stovia. Di ruangan ini juga ada koleksi foto-foto tentang Sekolah Dokter Jawa yang sering mengalami perubahan renovasi yang terlihat di beberapa foto yang terpajang di dinding ruangan ini. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ruangan ini diberi nama oleh Museum Kebangkitan Nasional adalah ruangan Stovia. Ruangan ini masih berkaitan dengan ruangan Sekolah Dokter Jawa karena nama Stovia adalah perubahan dari Sekolah Dokter Jawa. Masih berkaitan penampilan di ruangan ini tentang koleksi-koleksi barang-barang yang digunakan saat proses belajar mengajar di Stovia. Di antara koleksi yang ada di ruang Stovia ini yaitu buku-buku kedokteran, alat pencabut gigi, dan lain-lain. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan alumni Stovia. Di ruangan ini menampilkan data nama-nama kelulusan Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Informasi tentang 18 tokoh dokter berpengaruh, sosok Jonas Andreas Latumeten, psikiateris generasi pertama Indonesia. Nah, kita lanjut ke ruang berikutnya, yaitu ruangan Memorian Budi Utomo. Ruangan ini dulunya digunakan untuk praktek operasi bedah. Nah, di sini juga didirikan organisasi Budi Utomo. Ruang Memorial Budi Utomo ini menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Di ruangan inilah kelahiran Budi Utomo menjadi semangat kebangsaan, tanda munculnya perjuangan cara baru untuk mengusir penjajah, yang semulanya perjuangan mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan kekuatan pemikiran. Oke Sobat Channel, kita lanjut ke ruangan terakhir, yaitu ruangan asrama pelajar Stovia. Yuk kita masuk Sobat Channel, mengetahui isi di dalam asrama Stovia. Nah, ini adalah artikel yang menjelaskan tentang ruangan asrama Stovia. Sobat Channel, seperti yang kita lihat sekarang ini, sederetan kasur dengan satu lemari dan satu tas koper di bawah tempat tidur berjajar di satu ruangan yang memanjang. Walaupun barang-barang ini adalah replikanya, tapi begitulah kurang lebih suasananya waktu dulu di Stovia. Para pelajar Stovia diharuskan tinggal di asrama yang menerapkan disiplin ketat. Semua kegiatan pelajar telah terjadwal dari pagi sampai malam. Selain itu, ada pengawas yang selalu memantau kegiatan siswa yang disebut subpos. Di ruangan ini juga ada beberapa boneka manekin pelajar Stovia yang lagi berinteraksi. Sampai di sini dulu ya Sobat Channel video kita kali ini. Semoga terhibur dan jadi referensi untuk kalian liburan ke depannya.
Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Saya doakan supaya kalian sehat dan berbahagia. Dan ditunggu ya video kami yang akan tayang di hari Sabtu dengan episode kunjungan ke museum berikutnya. Sampai jumpa di Sabtu depan. Bye-bye.